Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, a'adzakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini, saya Darwis Abu Ubaidah mengajak kepada kita semua untuk berbuat yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita ini, termasuk dalam hidup berkeluarga. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah ketika biduk rumah tangga mulai oleng. Tema ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan persoalan keluarga, di mana keluarga tersebut sudah mulai tidak nyaman, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal niat awal kita membangun keluarga, tujuannya adalah untuk memperoleh keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak terjadi hal-hal yang di luar dugaan, yang pada akhirnya menyebabkan perjalanan hidup dan kehidupan berkeluarga itu tidak seperti yang diharapkan. Itulah makna dari tema ketika biduk rumah tangga mulai oleng. Dalam kondisi yang seperti ini, apa yang dapat kita lakukan? Sebagai suami terutama, apa yang harus suami lakukan? Tetapi juga bisa juga dilakukan oleh istrinya. Sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, kita wajib berikhtiar tentunya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berdoa. Berikhtiar dalam hidup dan kehidupan kita, termasuk tentunya berdoa di dalamnya. Hadirin, di dalam catatan saya, ada beberapa hal yang memungkinkan bisa kita lakukan. Pertama adalah ikhlas. Ikhlaskan diri kita, hati kita, untuk menjalani kehidupan ini, termasuk dalam kehidupan berumah tangga, murni mengharapkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena keikhlasan itu akan mendatangkan ketenangan batin, rasa selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan yang besar menjadi kecil, beban yang berat menjadi ringan, bahkan perjalanan jauh akan terasa dekat. Jika hal itu kita lakukan dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, yang dapat mungkin kita lakukan sebagai hamba Allah dalam mempertahankan, bahkan memperbaiki keadaan keluarga yang sudah oleng ini, adalah melaksanakan sholat malam. Sholat malam adalah ibadah yang sangat agung. Sholat sunat yang paling utama setelah sholat fardu. Keagungan sholat tahajud atau sholat malam itu Allah abadikan dalam Quranul Karim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, kata Allah dalam firman-Nya, maka bertahajudlah kamu kepada Allah sebagai ibadah sunnah, sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan dengan ibadah tersebut Allah angkat kamu, Allah bangkitkan kamu pada tempat yang terpuji. Jemaah yang berbahagia, salat tahajud itu mengandung banyak faedah dan hikmah. Di antaranya adalah menjadikan manusia berada pada tempat yang terhormat sebagaimana Allah firmankan tadi. Yang kedua, salat malam atau salat tahajud itu adalah ibadah sunnah yang paling utama. Dan yang ketiga, karena sholat tahajud itu dilakukan di penghujung malam, itu menunjukkan betapa pentingnya waktu itu, agungnya waktu di penghujung malam itu untuk bermunajat, untuk banyak berdoa kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, rahimahullahu rajulan, semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang suami yang bangun malam, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia membangunkan istrinya, lalu istrinya tidak mau, maka sang suami pun
mengusapkan air, memercikkan air ke wajah istrinya. Demikian pula sabda Nabi rahimahullahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, dia sholat sunat 2 rakaat, kemudian dibangunkan suaminya, terus suaminya tidak mau. Sang istri dengan sabar, tentunya dengan keikhlasan, mengusapkan air, memercikkan air ke wajah suaminya. Rasul menyebutkan semoga Allah merahmati, rahimahullahu rajulan, rahimahullahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang suami, dan seterusnya, semoga Allah merahmati seorang istri. Sementara keluarga sakinah itu adalah keluarga yang disebutkan mawaddatan warahmah. Yang ketiga, tonggak atau pilar yang dapat dilakukan oleh kita, terutama bagi suami, adalah memperbanyak silaturahim. Semua kita sudah tahu, silaturahim itu mengandung banyak faedah, banyak manfaat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah." Ini dengan tegas Rasul menyebutkan, barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, dibukakan rezekinya, ya silaturahim. Barang siapa yang ingin memberikan keberkahan terhadap usianya, barang siapa yang ingin hidupnya diberkahi, lakukan silaturahim. Oleh karena itu dalam catatan kita, silaturahim itu mengandung banyak hikmah. Pertama, memperkuat hubungan antara kedua belah pihak, yakni kedua belah keluarga besar dari suami istri ini. Yang kedua, membuka pintu rezeki. Yang ketiga, memperpanjang usia atau menambah keberkahan. Yang ketiga, mendatangkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang keempat, mempererat hubungan suami istri. Bahkan yang kelima, bisa menghilangkan sifat berburuk sangka antara satu sama lainnya. Istri tidak akan pernah berpikir macam-macam kepada suaminya, karena suaminya begitu baik bagi dia. Bukan saja baik kepada pribadinya, tapi juga baik kepada ibu bapaknya, baik kepada keluarganya. Suami juga tidak akan berburuk sangka kepada istrinya. Karena apa? Karena istrinya begitu baik bagi dia. Bukan saja baik kepada dia sebagai suami dari istrinya, tapi juga berbuat baik kepada ibu bapaknya, berbuat baik kepada keluarganya. Tentu saja hal ini sangat berharga, sangat kuat, sangat indah bahkan dalam mempertahankan hubungan suami istri. Kemudian poin keempat yang masih bisa kita lakukan dalam rangka menyelamatkan keluarga kita dari kehancuran itu adalah menjalin komunikasi yang baik antara suami istri. Perlu berkomunikasi dengan baik, berkata dengan lemah lembut, bertindak dengan baik. Allah tabaraka ta'ala memberikan jaminan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, katakan perkataan yang baik, qawlan sadida. Dengan demikian yuslih lakum a'malakum, Allah akan baikkan urusan kamu. Masya Allah, berkomunikasi yang baik itu adalah kunci di antara sekian kunci untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Panggillah istri dengan panggilan-panggilan yang dia sukai, yang dia nyaman dengan panggilan tersebut. Sebagaimana juga suami dipanggil oleh istrinya dengan panggilan-panggilan kesayangannya, di mana panggilan itu menjadi kepanggilan yang membuat hatinya tergugah, bahkan semakin mencintai antara satu sama lainnya. Jangan dipanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, panggilan-panggilan yang jelek, yang pada akhirnya panggilan itu menimbulkan kebencian di antara satu sama lainnya. Demikian makna dari qulu qawlan sadida, katakan perkataan yang baik, katakan perkataan yang lemah lembut, katakan perkataan yang mengandung makna kebaikan. Kemudian yang kelima, pilar yang dapat dilakukan oleh suami termasuk istri dalam membangun keluarga sakinah ini adalah belajar mengerti orang lain. Ikhwah, jama'adzakumullahu jami'an. Yang paling enak dalam hubungan suami istri itu adalah saling pengertian. Tafahum, saling mengerti antara satu sama lain.
Namun, jika satu saja yang tidak mau mengerti akan pasangannya, maka disitulah mulai bermunculan persoalan demi persoalan. Bahkan yang sebelumnya tidak menjadi persoalan bisa dipermasalahkan. Oleh karena itu, idealnya suami mengerti istri, istri mengerti suami. Jika tidak, suami belajarlah mengerti akan istrinya. Bagaimanapun dia adalah istri saya. Demikian pula istri harus belajar mengerti suaminya. Bisa jadi pada waktu tertentu suami terhitung egois, otoriter, tidak mau mendengar nasihat, pandangan lain, termasuk dari istrinya. Di saat itulah istri belajar berlapang dada, sebagaimana juga suami belajar berkepala dingin untuk menghadapi istrinya yang relatif berbeda dengan dia. Di dalam sebuah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "La yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Tidaklah layak, tidaklah pantas bagi seorang suami yang mukmin untuk benci kepada istrinya yang beriman pula. Tidak pantas. Kalaupun ada hal-hal yang tidak dia sukai dari istrinya itu, pasti ada yang lain yang dia senang dengannya. Artinya, seorang suami tidak boleh memblacklist istrinya. Pasti di balik yang black, yang hitam itu ada putih, ada kebaikannya. Sebagaimana juga suami di mata istri. Jangan pula istri menjustis, menghukum suami itu buruk semuanya. Yakin dan percayalah, di dalam keburukan suami itu pasti juga ada kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh suaminya. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berpesan, jangankan dalam hidup masih bersama, sudah bercerai saja, sudah berpisah saja, Allah berpesan, wala tansaul fadla bainakum. Kamu tidak boleh lupa, masing-masing kamu memiliki kelebihan, tentu juga memiliki kekurangan. Akhirnya, yang keenam, yang mungkin bisa kita lakukan dalam mempertahankan hidup berkeluarga di tengah-tengah biduk yang sudah mulai oleng-iling adalah kurangi bertengkar. Kurangi bertengkar. Kalau bertengkarnya itu volumenya terlalu tinggi, sering, kurangi. Syukur-syukur bukan dikurangi, tetapi dihentikan. Tidak lagi terjadi pertengkaran antara suami istri ini. Kenapa? Di dalam catatan kita, banyaknya bertengkaran itu akan melahirkan. Jadi artinya, kenapa dikurangi bertengkar? Karena banyaknya terjadi pertengkaran antara suami istri itu akan melahirkan satu, kurangnya rasa saling menghargai antara suami istri. Selalu bertengkar yang tadinya istri begitu menghargai suaminya, suami begitu menghargai istrinya, tapi karena bertengkar terus, maka saling menghargai itu akan hilang antara satu sama lainnya. Kedua, hilangnya keberkahan. Pasti. Itu akan menghilangkan keberkahan yang ada di antara suami istri. Yang ketiga adalah hilangnya rasa sensitivitas. Jadi tidak lagi suami itu sensitif terhadap istrinya, dan istri pun tidak lagi sensitif terhadap suaminya. Contoh, ini contoh yang na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga dan menyelamatkan kita. Bahwa pertengkaran itu akan menghilangkan rasa sensitif terhadap masing-masing kita. Misalnya, terjadi sebuah pertengkaran yang sebelum bertengkar itu, katakanlah suami pulang kerja biasanya jam 5 sore sudah sampai di rumah, atau paling lambat jam 6 sore sudah sampai di rumah. Dalam kondisi normal seperti itu. Tapi karena sebelumnya terjadi pertengkaran hebat antara mereka, jangankan pulang jam 6, pulang jam 7, pulang jam 8 pun, suaminya, istri sepertinya tidak terlalu peduli. Kenapa? Karena sebelumnya sudah bertengkar. Jangan-jangan juga istri berpikir, ntar kalau hidup juga bakal pulang. Begitu pula sebaliknya. Kalau selalu bertengkar, yang tadi suami begitu care, begitu peduli terhadap istrinya, tapi karena terus bertengkar, pada akhirnya suami juga kehilangan rasa sensitif. Yang tadinya istrinya pergi ke pasar, yang seharusnya sudah pulang, ini belum pulang. Kalau belum bertengkar selama ini, itu begitu terasa kok belum pulang. Jangan ditelepon atau di WA misalnya untuk mengetahui bagaimana kondisi istrinya. Tetapi kalau pertengkaran terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Artinya pulang jam berapapun dia terserah
toh juga akan sampai di rumah. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada kita semua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang Anda terbiasa bertengkar suami istri, coba dikurangi. Jangan dibiasakan. Cobalah saling mengalah antara satu sama lainnya. Emosi yang bergelora di masing-masing dada kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami istri. Emosi tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang bisa masalah itu diselesaikan dengan pertolongan Allah adalah berlapang dada dan berkepala dingin. Saya merangkum dua sifat ini dengan istilah kedewasaan dalam bertindak. Mudah-mudahan rahmat Allah, berkah Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua, dan mudah-mudahan keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra putri kita, anak cucu kita putra putri dan anak cucu yang soleh dan soleha. Tentu saja kita berharap kalaupun ada persoalan yang terjadi antara suami istri, semoga Allah memberikan segera jalan keluar, solusi terbaik dalam menghadapi persoalan tersebut. Fa'taibiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.